الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wabarakatuh kiram, arsyadani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumahnya dalam rangka semata-mata mencari ridhonya melalui amalan yaitu bermajelis ilmu agama. Sebab itu barang siapa mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa Ala, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Jalla wa Ala, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radha'an, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah taala, amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati, arsyadani Allah wa iyyakum. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa saja manfaat daripada uzlah. Yang pada intinya uzlah di sini yaitu menyendiri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu harus dilandasi oleh ilmu. Jadi kalau kita tidak ada ilmu, maka tidak pantas bagi kita untuk beruzlah, karena kita tidak punya modal di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan para ulama-ulama, mereka sudah punya banyak murid, yang murid mereka keilmuannya juga bisa saja menyamai mereka, sehingga dengan mereka menyendiri, mereka mendapatkan manfaat. Wabarakatuh kiram, azza Allah wa iyyakum, dan itu sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk faedah daripada khulqah, bergaul, faedah daripada bergaul dengan manusia yang lainnya. Jadi ingat, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, uzlah atau khulqah yang terbaik, dua-duanya memiliki alasan terbaik dan memiliki manfaat masing-masing. Baik, kita akan masuk di penjelasan yang terakhir. Ada pun faedah bergaul dengan manusia, ini sudah kita jelaskan yang lalu, yaitu kita bisa mendapatkan kegiatan belajar dan mengajar. Jadi kita bisa belajar dan kita juga bisa mengajar. Keutamaan belajar dan mengajar sudah diuraikan pada bab ilmu pertemuan sebelumnya, tentang bab ilmu. Betapa pentingnya kedudukan seseorang di dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai kata Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu afdalu min salat minal fardhiyah. Al-ilmu afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Walaysa ba'dal faraidhi afdalu min talabil ilmi. Dan tidak ada keutamaan yang paling utama sesudah melaksanakan kewajiban selain daripada menuntut ilmu. Apa alasannya? Karena man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dia dengan ilmu. Siapa yang ingin akhirat, hendaklah dia dilandasi ilmu. Dan siapa ingin dunia dan akhirat, maka dia juga harus dilandasi oleh ilmu. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i yang dinukil oleh muridnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini keutamaan yang pertama, faedah yang pertama. Faedah yang kedua, dengan kita khulqah, berbaur dengan orang lain, kita bisa memberi dan mengambil manfaat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Itulah sebaik-baik manusia.
sehingga kehadiran dia di tempat itu membawa pengaruh buat orang lain. Orang mau buat maksiat karena dia ada di situ, orang pun sudah maksudnya wa aji di situ, wa aji belum aja orang belum ada ya. Ini udah segan ya. Inilah apa namanya manfaat kehadiran dia di tempat tersebut. Ya, jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, melatih diri sendiri dan bisa membimbing orang lain. Ya, dengan dia khulqah, dengan dia berbaur, dia bisa melatih diri dia sendiri. Ya, melatih matanya, melatih telinganya, melatih lisannya, ya, dan juga bisa membimbing orang lain. Ikhwatul kiram, azanillah wa iyyakum, ini yang sudah kita jelaskan yang lalu. Sekarang kita masuk yang keempat, yaitu faedah daripada khulqah, berbaur dengan orang lain. Kita akan mendapatkan pahala dan membuat orang lain juga mendapat pahala. Yang pertama, seperti mengunjungi orang sakit, ya, dengan kita berbaur dengan orang lain, kita bisa dapat pahala dan orang lain pun bisa mendapatkan pahala. Ya, amalan-amalan yang sifatnya sosial, ya, bisa kita dapatkan dan tidak kita dapatkan kalau kita menyendiri. Ya, apa amalan-amalan sosial? Menjenguk orang sakit, ganjarannya luar biasa, fadilahnya luar biasa, didoakan oleh 70.000 malaikat. Ya, apalagi mendatangi jenazah, ya, ikut menyolatkan 1 qiraat pahalanya, ikut menguburkan 1 qiraat pahalanya. Kalau kita menyendiri, uzlah, kita tidak mendapatkan hal itu. Apalagi mendatangi undangan dan jamuan, ya, kita bisa menghadiri undangan dan jamuan. Di sini terdapat pahala. Kenapa? Karena menyenangkan hati orang beriman. Ya, dengan kita berbaur, kita bisa membahagiakan orang-orang lain, dan ini merupakan kebaikan dari kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua, seperti membuka pintu rumahnya untuk kedatangan orang lain, untuk bertakziah, mengucapkan selamat atau mengunjungi. Jadi orang lain pun dapat pahala dengan berbuat baik kepada dirinya. Nah, inilah artinya kata Syekh, saling mendapatkan pahala. Awak bisa mendapatkan pahala dari orang lain pun bisa mendapatkan pahala dari diri kita. Dengan begitu mereka masing-masing mendapatkan pahala. Apalagi jika dia termasuk ulama, sehingga pintunya bisa dibuka lebar-lebar agar mereka bisa mendatanginya. Tetapi pahala pergaulan ini harus ditimbang dengan keburukannya, mana yang lebih maslahat, pergaulan ataukah uzlah. Maka kembali lagi, jika dia memiliki pengendalian diri yang bagus, dia bisa berbaur tapi tidak lebur, maka khulqah itu lebih baik bagi diri dia. Ya, apalagi dia setingkat ulama. Tapi kalau dengan khulqah tadi malah dia pula lebur, ya, lebur sehingga membenarkan apa yang dilakukan oleh orang, ya, membenarkan kezoliman orang-orang yang zolim dengan fatwa-fatwanya. Maka kalau seperti itulah model dirinya, maka lebih baik dia uzlah, menyelamatkan dirinya. Yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, tawadhu. Orang yang khulqah, berbaur, dia bisa melahirkan sifat tawadhu. Sifat ini tidak akan bisa terwujud jika dia menyendiri. Ya, karena tawadhu itu sikap kita kepada orang lain. Jika melihat orang yang lebih muda dari kita tawadhu, kita anggap dia lebih mulia dari kita. Karena kita tahu bahwa dia masih muda, berarti dosanya lebih sedikit dari Allah. Tawadhu kita dari, tak kita remehkan dia. Ketika kita melihat orang yang lebih tua dari kita pun tawadhu, kita hargai, kita hormati dia. Kenapa? Karena kita tahu dia usianya sudah tua, berarti kebaikan yang dia lakukan lebih banyak dari kebaikan kita. Sehingga kita pun sifat tawadhu. Ya, tapi kalau kita uzlah, kita nggak akan bisa melahirkan sifat itu, karena yang ada hanyalah diri kita sendiri. Ya,
Tetapi boleh jadi uzlah yang dia lakukan karena muncul kesombongan, bisa jadi. Ya, jadi uzlahnya dia malah akhirnya membuat dia semakin ujub. Akhirnya kan, lagi ujub. Apalagi seandainya uzlahnya dia mendapatkan keutamaan mungkin macam-macam loh orang kan, pengalaman batin orang ini bisa nengok ada waliullah ini. Dia kan merasa dia waliullah, dia udah terkena ujub dia, sudah sombong dia. Ya macam orang itu dia sibuk dengan dunia, aku tak ada sibuk aku dengan dunia. Ini kakak hati-hati, jebakan-jebakan setan itu luar biasa ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan orang yang bergaul, ya, karena awak bisa uzlah, orang lain nggak bisa, awak remehkan orang lain. Masih sibuk mereka dengan urusan dunia. Aku tak sibuk aku. Ya, aku tak sibuk dengan dunia, aku tak kerja, tapi minta sama itu ya. Jadi kita menggunakan Allah Azza wa Jalla, ini harus kita perhatikan. Intinya uzlah silakan, tapi jangan dia sampai ujub. Khultoh juga silakan, yang penting dia bisa tawadhu. Ya, jadi ikhwatul kiram, azan ya Allah wa iyyakum. Jika engkau sudah tahu, kata Syekh, faedah uzlah dan kekurangannya, maka ketetapan hukum tentang uzlah ini tidak bisa dikatakan lebih baik dan tidak bisa dikatakan salah. Ya, karena ada sekelompok orang yang mengatakan uzlah itu salah, menyimpang dan lain sebagainya. Ya, padahal ya itu merupakan sesuatu ada baiknya, ada juga buruknya, tergantung kepada diri kita. Masalah ini harus dilihat per individu dan per kasus. Harus dilihat siapa yang dijadikan teman bergaul, apa faktor di belakang pergaulan itu, apa faedah yang tidak tercapai dari pergaulan itu, lalu ditimbang dengan faedah yang bisa diperoleh. Dengan begini bisa diketahui mana yang lebih benar dan mana yang lebih afdal. Makanya kembali kepada individu masing-masing yang bisa menilai dirinya sendiri. Kita hanya bisa menggambarkan ini manfaatnya, ini mudaratnya. Berbaur, ini manfaatnya, ini mudaratnya. Selain itu, kitalah yang mendengar, yang menimbang diri kita masing-masing. Kalau nyawa masih butuh belajar, butuh ilmu, jangan coba-coba uzlah. Ya, kalau butuh belajar, butuh ilmu, ya, masih lagi mau belajar Al-Quran, masih lagi mau belajar memperbaiki Al-Fatihah misalkan, jangan coba-coba untuk uzlah, belajar, ya. Apalagi sekarang ilmu pun udah alhamdulillah nggak perlu keluar, di rumah bisa dapat ilmu. Sekarang udah banyak kuliah di rumah, bisa kita ikuti, bertaburan di Facebook itu, ya. Mau kuliah apa hadis, mau kuliah ini, ya. Bahkan belajar Al-Quran makhraj pun bisa dari rumah. Banyak di Facebook itu sesi buka, ya, dari rumah zoom. Untuk apa? Untuk bisa kita belajar. Andai kita nggak mau lagi ke kampus bergaul, nanti situ ada perempuan, ada si laki-laki, aku takut menjaga, bukan menjadi alasan untuk awak tidak belajar. Seminggu sekali ini kumpul ini hanya sebatas apa aja nih namanya ini? Untuk cuma mencas-cas saja, ya kan? Seminggu kalau mengaji seminggu sekali, ya. Seminggu saya sekali mengaji. 6 hari itu apa? Kan bisa lobet kayak itu baterainya. Lobet, akhirnya datang ngaji, cas lagi kan. Tapi kalau untuk keilmuan, kampus kita, belajar kita, ya, ikut daurah, ikut apa, ya. Dari HP itu bisa kita duduk aja di rumah, kita bisa dengarkan. Jamaah mulakan Allah Azza wa Jalla. Allah ya. Allah dicas seminggu sekali. Qanul kiram azan ya Allah wa iyyakum. Baik ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, ya, apa kata Imam Asy-Syafi'i? Mengisolir diri dari manusia bisa mendatangkan permusuhan dan membuka diri kepada keburukan. Kata Imam Asy-Syafi'i, tempatkan dirimu di antara mengisolir dan membuka diri, itu lebih baik.
Nah, jadi ini pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, jadi tempatkan dirimu di antara dua tadi, antara uzlah sama khulqah. Ya, enggak palah uzlah kali, enggak palah khulqah kali, bergaul kali. Nah, jadi tempatkan dirimu di antara mengisolir atau membuka diri. Siapa yang mencari alternatif selain ini, maka dia adalah orang yang tidak tepat. Dia hanya mau tahu terhadap dirinya sendiri dan tidak layak membuat ketetapan bagi orang lain. Ya, artinya kalau dia milih uzlah, dia hanya mikirkan dirinya sendiri, dia nggak mau memberikan manfaat buat orang lain. Ya, jadi khawatir kiram, azanillah wa iyyakum, ini harus kita perhatikan. Jika ada seseorang bertanya, lalu apakah adab-adab uzlah itu? Apa adabnya uzlah itu? Dapat kami jawab sebagai berikut. Orang yang melakukan uzlah harus berniat karena hendak menghentikan kejahatannya terhadap orang lain. Ya, jadi supaya uzlahnya bermanfaat, ya, karena dia tahu dia adalah makhluk yang selalu membuat orang sakit hati. Dia kalau sehari kalau nggak nyakiti orang dia nggak bisa, ya. Sehari kalau dia nggak ganggu orang lain dia nggak bisa. Satu hari kalau dia nggak nengok istri orang lain dia nggak bisa, misalkan. Nah, maka ketika dia uzlah, dia berniat untuk, ya, menghentikan kejahatannya, ya, menghentikan kejahatan. Kemudian mencari keselamatan dari kejahatan orang-orang yang jahat. Ini juga bisa jadi niat. Dia orang yang memiliki hati yang baik misalkan, ya, tapi selalu disakiti orang, selalu dizolimi orang, ya, sehingga susah dia untuk melakukan kebaikan, fitnah sana fitnah sini, maka dia niat uzlah pun bisa dengan niat apa? Untuk menghindari kejahatan orang lain, ya, bisa. Kemudian membebaskan diri dari keburukan karena tidak mampu memenuhi hak-hak seorang muslim. Ini juga bisa jadi niat. Kita tahu hakul muslim alal muslim, ada hak muslim dengan muslim yang lain, dan dia khawatir gak bisa memenuhi hak-hak itu, kewajiban-kewajiban itu, maka dia boleh berniat uzlah dengan niat ini. Kemudian hasrat yang tulus hendak beribadah kepada Allah semata. Jadi dia uzlah itu semata-mata karena dia sadar, ya Allah, umurku sudah 50, umurku sudah 60, ya, banyak kali kejahatan yang kulakukan. Kalau aku terus begini, apalah bekalku besok mati nih, ya, makin lama makin jauh aku dari Allah. Nah, niat semata-mata tulus, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah niat daripada uzlah. Jangan sampai dia uzlah niatnya apa? Biar nanti seusai uzlah bisa aku ngobatin orang, ya, bisa aku memprediksi masa depan orang, biar tersingkap kebatinan, dan aku bisa nengok alam jin. Ini kan niat-niat yang apa? Niat-niat yang salah, ya. Nah, kan banyak juga orang uzlah seperti itu kan? Ah, niatnya, ya. Jadi ternyata itu tidak masuk ke dalam niat tersebut. Jadi yang memuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam kesendiriannya itu dia aktif mendalami ilmu dan juga beramal, melakukan zikir, pikir, mentadabburi ayat-ayat Allah. Ada ayat-ayat tersirat, ada ayat-ayat tersurat. Ya, alam semesta ini adalah tanda-tanda, termasuk ayat-ayat Allah yang layak kita untuk renungi. Ya, kalau Al-Quran tersurat, banyak yang tersirat. Dalam diri kita ini pun ada tanda-tanda kebesaran Allah yang layak untuk kita renungi, ya. Sehingga dia benar-benar bisa memetik buah daripada uzlahnya. Dia harus berusaha agar manusia tidak sering mengunjunginya, agar dia bisa tekun. Dia tidak perlu banyak bertanya tentang keadaan mereka, tidak mencari tahu kabar yang terjadi di dalam negeri dan apa saja yang dilakukan manusia. Sebab bagaimana juga hal ini akan mempengaruhi hatinya, karena semakin banyak berita yang awak dapat, semakin membuat jiwa kita, ya, tidak akan bisa 100% konsentrasi kepada Allah.
Karena nggak bisa dipungkiri, berita yang masuk akan terbawa-bawa dalam kehidupan dan terbawa-bawa dalam suasana batin kita. Ya, intinya kalau zaman modern sekarang, kalau uzlah itu jangan dipegang biar biasa uzlah aja kan. Kalau uzlah masih dia uzlah tapi masih bawa ini, uzlah itu, ya kan? Ya, kenapa? Karena disinilah segala pusat informasi, nggak ada lagi yang tertutupi sekarang informasi. Bahkan maaf urusan di kamar pun sudah sekarang terbuka sekarang di sini, ngeri kita. Ya, udah konten-konten suami istri, ada yang istri mukuli suaminya, jadi konten ada yang macam-macam loh, ya. Jadi kalau kita mau belum lagi fitnah sana fitnah sini macam-macam lah, ya sehingga akan mengganggu suasana hati kita, nggak bisa kita pungkiri. Ya, nggak bisa kita pungkiri. Dan itu nanti akan menjadi bahan pembicaraan ketika bertemu dengan orang lain. Padahal kejadian entah di mana, bisa awak di sini, bisa itu yang awak bahas. Ya, kan? Itulah menunjukkan satu informasi zaman sekarang itu bisa ya Pak, mempengaruhi suasana kebatinan kita. Jadi jangan muliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian lalu bisa mengusiknya saat sholat. Nah ini ya kan, dia uzlah, dia mau sholat. Informasi yang banyak tadi dia terima tadi, bisa nggak mempengaruhi sholatnya? Bisa. Allah, saya mengalih project dua. Mana ada 3 kali lah bapak itu. Informasi yang dia dapat itu bisa mempengaruhi sholat. Ya, di dalam sholatnya dia bisa emosi. Di dalam sholatnya dia bisa sedih, di dalam sholatnya dia bisa bahagia. Kok bisa seperti itu? Karena informasi yang dia terima. Qadrul kiram, a'adzallahu wa iyyakum. Sebab kabar yang disampaikan ke telinga sama dengan benih yang diletakkan di tanah. Jadi informasi yang diterima telinga itu digambarkan seperti orang menanam benih di tanah. Ya, ketika ditanam, semakin banyak ditanam maka tumbuhlah satu persatu. Dia harus puas dengan sedikit makanan, ya, makanan yang dia dapatkan sedikit harus dia qanaah, dan penghidupannya jika tidak tentu mendorongnya untuk bergaul dengan manusia. Berat ya, berat untuk untuk melakukan uzlah tadi, ya. Jadi harus qanaah dengan apa yang dia dapatkan, ya, hari ini. Ya, seandainya dia bisa mendapatkan uang hanya bekerja 2 jam, dia udah puas lah itu. Sisanya apa dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beruzlah. Hanya bisa menegakkan tulangnya, menahan laparnya, dia mencari makan seperti itu, sisanya uzlah. Ini kalau orang yang mau menempuh uzlah, ya, mau menempuh uzlah. Karena zaman sekarang nggak laku proposal, Pak, proposal yang mau uzlah mana lah, ya kan? Proposal uzlah, saya mau setahun, ya, di dalam apa, tak keluarnya nggak mau orang, aku mau itu kan bulan, ya kan? Nah, jadi terpaksa juga kita bekerja, tapi kurangi, ya, pergaulan tadi, ya, dapat kerja sejam dapat 100.000, habis itu dia pulang, ya kan? 2 jam dapat 200.000, dia pulang, habis itu dia beribadah, mengaji, baca Quran, dia sholat, ya. Nah ini. Tapi kalau banyak keinginan, ya, sebenarnya kebutuhan kita itu sedikitnya, ya kan? Yang paling banyak itu keinginan hidup. Kebutuhan itu penting makan. Kata Nabi, hari itu awak bisa makan, sehat, udah dunia ini lah milik Allah. Tapi keinginan, ya, keinginan awak mau ganti sepeda motor, ya kan? Kepingin juga awak, ya kan? Sepeda motor awak bagus, ya. Kepingin juga awak HP awak yang bagus lah, sedikit lah, ya. Yang kameranya bisa terang sedikit lah, kan kepingin. Nah itu akhirnya membuat kita terus mencari, ya. Nah, begitulah kehidupan ini, keinginannya lebih banyak daripada kebutuhan cukup, ya. Cukup. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itulah kebutuhan kita. Allah mensifati dirinya, dialah yang mengasih makan ketika orang lapar dan menghilangkan rasa takut pada diri seseorang. Jadi kalau hari itu awak bisa makan, ya, apalagi awak tenang, udah itu udah dunia itu udah milik kita, ya. Tapi apa yang membuat kita was-was? Keinginan, ya, keinginan. Aku ingin ini, nggak ada bisa-bisa. Ya, itulah yang membuat kita, ya, akhirnya
susah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang atas nama keinginan akhirnya menghalalkan segala cara, ya. Padahal walaupun 9 ya 0 awak 9 0 di rekening kita sama yang nolnya 5, makannya sama nggak kira-kira? Sama aja, sepiring juga aja, ya kan? Nggak ada yang nolnya 9 makannya sebeskom gitu, ya. Nah, kalau makan daging ayam seekor, kalau kambing seekor gitu, ya. Segitu juga yang itu benarnya, ya kan? Nah, jadi memuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka makan itu kalau nikmat ketika dalam kondisi lapar. Kalau sudah kenyang nggak ada nikmat lagi, ya. Kalau udah perut kenyang nggak ada nikmat, sama, ya. Yang maaf ya, yang mungkin yang fakir miskin kalau dia makan kenyang sama kenyangnya dengan yang kaya. Ketika dua-duanya sama-sama kenyang dikasih oleh makanan misalkan macam mana, ketika orang udah kenyang udah, ya, udah nggak ada lagi terasa nikmat. Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, ya, ini harus kita perhatikan seandainya kita mau menempuh jalan uzlah. Adab-adabnya harus diperhatikan, puaslah kita dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi hendaklah dia sabar. Ya, jelas sabar dia menghadapi apa? Gangguan manusia. Tidak memperdulikan sanjungan, karena uzlahnya pasti ada yang menyanjung. Selalu aku nih. Nah, jangan sampai awak dengarkan itu. Yang menyanjung itu, ya, sia-sia nanti. Ya, dan juga jangan hiraukan cacian, ya, karena tidak mau bergaul. Kawan bu, tak mau yang bergaul sama awak. Nah, dengarkan, kalau awak mau menempuh jalan uzlah, ya, jadi dipuji orang jangan awak pedulikan, dicaci orang pun jangan awak pedulikan. Jika tidak, dia akan bisa terpengaruh, lalu akan menghentikan perjalanannya menuju akhir. Ya, terhentilah perjalanannya, ya. Kemudian jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, dia bisa mencari teman yang soleh saat uzlah. Ini ya, di antara ada yang harus diperhatikan kalau dia mau berhasil uzlahnya, dia harus punya teman sejalan yang soleh, yang bisa diajak beristirahat barang sejenak selagi sudah letih. Karena yang demikian ini bisa membantu ketekunannya. Dan ini lebih selamat lagi daripada dia uzlah sendiri, ya. Dia uzlah sendiri, khawatirnya kawannya entah siapa-siapa datang, ya kan? Yang gaib-gaib pun datang itu nanti mengganggu. Kalau ada kawannya kan dia juga bisa berjamaah, ya kan? Sholat berjamaah berdua, ada kawan ngobrol, ya. Ketika sedang-sedang penatnya, ya, mungkin butuh istirahat, maka di sini dibutuhkan teman yang soleh. Karena ya, uzlah tidak bisa menjadi sempurna kecuali dengan memutuskan ketamakan terhadap dunia. Ketamakan ini tidak putus kecuali dengan memutuskan harapan kepadanya. Dia harus mempunyai anggapan bahwa dia tidak bisa bertahan hidup hingga sore hari ketika dia berada pada pagi hari. Dan ketika sore hari, dia harus beranggapan dia tidak bisa bertahan hidup hingga pagi hari, sehingga setiap hari dia mempunyai kesabaran. Inilah pesan-pesan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Idza amsayta fala tantaziris shalah wa idza asbahta fala tantaziril masa." Jika engkau berada di pagi hari atau di sore hari, jangan kau berharap bisa hidup sampai pagi hari. Andai kau hidup di pagi hari, jangan kau berangan-angan hidup sampai sore hari. Kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau seperti orang yang menyeberang jalan. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini harus kita perhatikan ketika kita mau menempuh jalan uzlah, sabar, ya. Jangan awak berangan-angan ya hidup tahun depan, ya, tahun ini, bahkan jangankan tahun, hari aja pun jangan awak berangan-angan hidup, sehingga ibadah yang kita lakukan bisa maksimal. Dia harus banyak, apalagi adabnya, dia harus banyak mengingat kematian dan kesendirian dalam kubur, ya. Besok pun mati juga nyawa, besok pun sendiri juga nyawa, apalah perlu awak sama orang lain, ya, sendiri juga nya, ya. 10 kawan awak, 10 yang nggak mau nyawa, ya. Ya.
mati sendiri juga. Maka sebelum aku mati, bagus aku mati dulu. Iya kan? Sebelum mati bagus mati. Jadi dia udah mati sebelum dia mati. Artinya dia sudah menyendiri, uslah ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun nanti bertemu dengan teman-teman hanya sekedar saja, dia tidak lagi akrab seperti ya biasanya membahas segala macam. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selagi hatinya masih terusik karena kesendiriannya itu, hendaklah dia membayangkan bahwa siapa yang hatinya tidak terisi zikir kepada Allah, maka dia tidak akan takut kesendirian setelah meninggal dunia. Ya, jadi siapa yang hatinya selalu berzikir kepada Allah, maka dia tidak akan khawatir nanti ketika meninggal dunia, karena zikirnya itulah yang akan menolong dia nantinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, siapa yang selalu didampingi zikir kepada Allah, maka kematian seakan mendampinginya. Sebab kematian itu tidak dianggap sebagai penghalang. Ya, kematian tidak dianggap sebagai penghalang, malah dia menjadikan kematian itu sebagai suatu kerinduan ingin bertemu sang kekasih. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul kiram, azza Allah wa iyyakum, kita bukan takut dengan kematian, tapi kita mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Maka bagi orang yang beriman, kematian itu adalah sebuah kerinduan, karena dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul kiram, azza Allah wa iyyakum, ya, karena di mendekat-dekat kematian dia akan selalu dihibur oleh para malaikat, ya, dengan mimpi-mimpi yang bagus, yang indah. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kau khawatir, jangan kau sedih, ya. Dia akan mendapatkan hiburan-hiburan itu sehingga menghadapi kematian itu senang hatinya. Ya, dia khawatir dengan dia tadi semakin dekat dengan Allah, semakin dia berharap nantinya bisa bertemu dengan Allah. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa khashi'in di situ? Orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang yakin, ya, dia pasti akan bertemu dengan Rabb-nya. Dia yakin dia akan bertemu dengan Allah dan pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memuliakan Allah Azza wa Jalla, siapa yang didampingi zikir, maka kematian seakan mendampinginya. Kala ini kita terhadap masalah, ya, kematian. Makanya ada ceramah saya lupa itu waktu di pesantren dulu. Ya, dulu saya bilang, kenapa orang takut dengan kematian? Ya, ini agak ekstrim ini jawabannya saat itu ya. Tapi kadang mau betulnya juga ya. Kenapa orang takut ketika bicara kematian? Ya, karena dia sadar kalau dia mati dia masuk neraka. Gitu ya. Artinya amalnya itu dia nggak yakin, nggak menjamin amalnya. Ya, kayaknya masih berat, masih banyak lagi ya kekurangan. Kayak ketika bicara kematian, kalau saya cerita mati, wah masih mau lama lagi aku hidup ini, ya kan? Nah, kenapa? Karena masih terbayang lagi dunia. Makanya hubbud dunia lawannya apa? Wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi ketika orang masih ada cinta dunia di hatinya, pasti dia akan takut mati. Ya. Nah, tapi kalau dia sudah dunia ini hanya sebagai ladang saja, persinggahan saja, bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal, maka dia sadar bahwasanya dia pasti akan mati. Ya, dimanapun dia siap untuk menghadapi kematian. Ya, bukan dia ingin mencari mati, tapi dia ingin menghadapi kematian yang husnul khotimah. Jangan muliakan Allah Azza wa Jalla. Yuk jalan-jalan kemana, ke sana, naik apa, naik pesawat, amat lah, pulang pesawat nanti mati awal, nggak jadi ini kan? Nah, udah naik kapal mah tenggelam pulang, ya gitu aja kan? Nah,
Nebus lagi. Ini banyak ini zaman gelanggang itu orang. Tabrakan pula, mati pula, dan naik sepeda motor. Naik sepeda motor lagi. Ya, tak awak di melanggar, pula bisa orang-orang dari belakang. Jadi dia ngapain di jalan aja, ke jalan aja deh. Itu kan? Uangnya banyak di rumah saja dia kan, mana-mana ya kan. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla karena dia takut berpisah dengan hartanya, dengan keluarganya dan lain-lainnya. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapatkan rezeki. Ya, orang-orang yang soleh. Walaupun ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang mati syahid, ya, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Imran ayat 169. Terakhir, setiap orang yang berjihad menundukkan nafsunya, semata-mata karena Allah, karena uzlah itu diantaranya merupakan bagian daripada jihad untuk mengendalikan hawa nafsunya. Dia adalah orang syahid sebagaimana yang diriwayatkan dari sebagian sahabat, kami pulang dari jihad yang lebih kecil ke jihad yang lebih besar. Ikhwatul kiram, azanillah wa iyyakum. Ini yang harus kita perhatikan, kembali kepada diri kita masing-masing. Silahkan timbang diri kita, ya, besar manfaat atau besar mudaratnya, dan kitalah yang tahu tentang siapa diri kita masing-masing. Alhamdulillah, pasal ini sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk pasal kelima, adab-adab safar. Ya, di dalam safar pun ada tazkiyatun nafs. Ya, di dalam safar bukan hanya sekedar jalan saja. Ya, mau kemana? Yuk jalan-jalan rekreasi, bukan hanya sekedar jalan-jalan saja, tapi di dalamnya ada penyucian jiwa. Di dalam safar kita bisa melihat banyak peristiwa, kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa menikmati, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kampung awak, ya, pilihan kampung orang, di sana merasakan ternyata ada miso lebih enak daripada miso di kampung awak. Masya Allah, ternyata nikmat Allah itu luar biasa. Ternyata di sana ada makanan yang lebih nikmat dari makanan. Itu juga bagian daripada, ya, merenungi kenikmatan Allah, sehingga membuat kita semangat. Jika di dunia saja makanannya begini, apalagi di surga. Ya, ternyata durian di tempat kita beda dengan durian di tempat orang lain. Ya, ternyata pemandangan di tempat kita beda di pemandangan tempat orang lain. Jika kita melihat air terjun, ketika kita melihat pegunungan, maka yang terbayang di pikiran kita, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Kau ciptakan ini enggak ada sia-sia, jauhkanlah kami, Maha Suci Engkau, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Ini adab-adab safar, ya, yang harus kita perhatikan. Safar merupakan sarana untuk melepaskan diri dari sesuatu yang hendak dihindari atau mencapai sesuatu yang diinginkan. Maka dalam kitab ini dijelaskan bahwa safar itu ada dua macam. Yang pertama safar zohir badan, ya, safar dengan zohir badan dari suatu tempat, dan safar batin. Ya, jadi ada safar zohir, ya, safar zohir, ya, perjalanan memindahkan diri kita dari satu tempat ke tempat yang lain, safar, ya, dari perdagangan ke medan, safar, ya. Apalagi ada safar itu terbagi dua, safar tawil, ada safar qasir, ya, yang dibahas waktu daurah sama Ustaz Faruk. Ya, kalau safar tawil 83 ke atas, ya, 83 km, itu safar tawil itu. Ya. Tapi kalau safar qasir, safar pendek, kalau safar tawil bolehlah mengqasar gitu. Dia menjamak mengqasar. Tapi kalau safar qasir, kata para ulama itu 83 ke bawah. Ya, boleh ditempuh 70-an, itu belum dikatakan safar tawil, ya. Ini menurut jumhur mayoritas ulama. Masyhur, ya, pendapat yang masyhur, ya.
disandarkan kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Umar. Wadul kira, azali Allah wa iyyakum. Nah ini itu safar zahir. Kalau safar batin, ya perjalanan hati dari tingkat bawah ke kerajaan langit, ini merupakan safar yang paling mulia. Jadi safar batin itu membersihkan dirinya dari segala dosa, ya, yang mana dia ingin bertujuan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengisinya dengan ya akhlak-akhlak yang baik. Jadi membersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, ini safar batin yang bisa mengantarkan dia mulia sampai ke langit, ya, sampai ke langit. Artinya dia lebih terkenal di langit dibandingkan di bumi. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini istilah yang dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali dan sampai sekarang dipakai dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Orang yang hanya diam termangu melihat keadaan setelah apa yang diberikan nenek moyang adalah orang yang hina, puas dengan segala kekurangan dan berusaha mengganti keluasan langit dan bumi dengan kegelapan ruangan penjara. Dikatakan dalam sebuah syair, tidak pernah kulihat aib seseorang yang lebih hina seperti kekurangan orang yang mampu meraih kesempurnaan. Memang safar ini dikelilingi dengan berbagai macam rintangan, tidak mudah untuk dilalui. Sedangkan safar badan yang hampir-hampir dengan uzlah tadi. Sedangkan safar badan ada berbagai macam, memiliki beberapa manfaat dan juga kekurangan yang gambarannya menyerupai uzlah dan khulqah. Jadi hampir-hampir mirip, ya, safar batin sama safar zahir ini dengan uzlah dan khulqah, ya. Ada plus minusnya. Faedahnya tidak lepas dari masalah menghindar atau mencari. Tentang menghindar, boleh jadi menghindari dari sesuatu yang bisa mengganggu perkara dunia, seperti menghindari dari wabah penyakit yang menjangkit suatu tempat, atau takut terhadap cobaan dan permusuhan, atau harga barang yang mahal sehingga dia harus melakukan safar, ya. Itu perkara dunia. Tentang perkara yang bisa mengganggu agama sehingga dia safar, seperti orang yang di tempat tinggalnya mendapatkan cobaan dalam masalah kedudukan atau harta, ya, fitnah jabatan dan fitnah harta diberi, ya, atau sebab tertentu yang semua ini menghalangi dirinya untuk beribadah secara tulus kepada Allah, lalu dia memilih menghindari hal-hal tersebut. Berarti dia menghindar dari apa? Perkara-perkara untuk menjaga agama, ya. Atau seperti orang yang diajak melakukan suatu bid'ah atau kepada penanganan suatu urusan yang tidak boleh dilakukan, lalu dia lebih memilih pergi menghindar, safar, ya. Tentang sesuatu yang dicari, tadi menghindar. Jadi tidak terlepas daripada dua, menghindar dan mencari. Uzlah pun tadi itu menghindar dan mencari. Ya, ada yang dihindari dan ada yang dicari. Safar juga seperti itu. Ada yang dihindari makanya dia safar, dan ada yang dicari makanya dia safar. Ya. Tentang sesuatu yang dicari bisa berupa pertimbangan keduniaan seperti kedudukan dan harta, atau berupa pertimbangan agama seperti ilmu-ilmu yang menguatkan agama dan akhlaknya, atau menggali tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi. Sejak zaman sahabat hingga kini banyak orang yang melakukan safar karena mencari ilmu, dan memang harus ditempuh dengan cara itu, ya. Jadi dia ingin menaikkan derajat dia ke langit, maka dia melakukan safar. Dengan apa? Menuntut ilmu, ya. Dia mendatangi ulama ini, pergi ke suatu negara, ke suatu tempat, dia belajar sehingga nanti namanya bisa naik, ya, ke derajat makomnya para ulama, para muhaddis, qori, mufassir, ya. Dan itu diawali dengan yang namanya safar. Ya, kalau safar dunia tadi, ya macam-macam tadi kan. Nah, mungkin dia di perdagangan nggak ada can rasanya, dia pun safar ke Malaysia untuk apa? Cari can, ya kan? Can tahu sih can pak, ya. Cari job, ya, job, gitu ya, untuk mencari job.
Nah ya, di sini udah nggak ada job lagi, ya pikir ya sabar dia. Nggak masalah, ya. Sabar juga namanya. Ya sabar zohir. Jadi ada faktor dunia, ada faktor agama. Jangan mengatakan Allah Azza wa Jalla, ilmu untuk mengetahui lebih jauh siapa dirinya dan memupuk akhlaknya juga sangat penting. Jadi ilmu tadabbur mengkoreksi diri kita itu juga penting. Sebab jalan ke akhirat tidak bisa dilalui kecuali dengan memperbaiki akhlak dan melatihnya. Bahkan kata sabar disebut sabar karena ia adalah yusfiru, yang artinya adalah memperbaiki akhlak, ya, asfaru yusfiru. Biasanya akhlak-akhlak yang kurang baik tidak terlihat jika seseorang menetap di tempat tinggalnya. Ya, kalau tempat tinggalnya nampak bebuli betul ya kan? Karena segala sesuatunya sudah terbentuk sedemikian rupa dengan hal-hal yang memang biasa terjadi. Namun, jika jiwa itu terbebani dengan rintangan dan beratnya sabar, dialihkan dari hal-hal yang sudah biasa terjadi, barulah terbuka kedok dan aibnya. Makanya kita nggak bisa menilai seseorang baik atau buruk kalau belum sabar, ya. Coba ajak sabar dulu. Di sabar itu nanti baru tahu siapa yang emosian, ya. Siapa yang mementingkan diri sendiri, siapa yang egois, ya siapa yang macam-macam, ya, siapa yang betul-betul penyabar, ya, semuanya nampak di dalam sabar, ya, di dalam sabar. Jadi khawatir kiram, azani Allah wa iyyakum. Tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dijelaskan oleh Syekh di muka bumi, maka di sana terkandung banyak manfaat bagi siapapun yang mau mengamatinya. Di sana ada bagian-bagian yang saling berpasangan. Di sana ada gunung, daratan, jurang, lautan, sebagai macam jenis bawah hewan, tanaman. Apapun yang ada pasti menjadi saksi tentang keesaan Allah. Lalu lidahnya komat kami menyebut namanya, namun hal ini juga tidak bisa diketahui kecuali orang yang memang diberi pendengaran dan dia mau memberi kesaksian. Jadi jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla, kesimpulan dari kajian sabar kita ini, ya, banyak faktor kita sabar. Kalaupun bapak mau rekreasi, mau jalan-jalan, jangan lupa selipkan sabar untuk akhirat kita. Apa itu? Merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah. Sehingga sabar kita pun bernilai ibadah. Tidak hanya sekedar melepaskan penat, mau ke tempat rekreasi nih, kan? Tapi saya ingin melihat tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga lisan kita pun akan melahirkan zikir. Ketika naik ke tempat jalan yang tinggi, lisan kita mengucapkan apa? Allah, Allah, Allah. Ketika jalannya menurun, subhanallah, subhanallah. Itu bagian daripada adab-adab di dalam sabar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mari kita jaga diri kita dari segala macam fitnah dunia, syahwat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.